Jadi digoes 2 kali terus langsung pencet. Woi. Halo, selamat datang di channel Handindonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Lagi malam guys, sekarang jam 23.14. Terus di sini guys, gue pengen cerita sesuatu, terus mau memperkenalkan mainan baru. Jadi mainannya itu adalah skuter listrik. Ini gue panggilnya si putih, bentuknya kayak gini. Terus ya kayak gitu doang sih. Terus ini tinggal naikin kaki satu kan, terus bukan digoes tapi dipencet ini, nanti dia jalan sendiri kayak gitu. Tapi karena nggak bisa sambil ngevlog, jadi akhirnya gue bawa ini ke taman. Ini lihat kan, kosong, hanya ada gue di sini dan gue pengen main ini. Sebelumnya gue pengen cerita sedikit nih guys, kenapa tiba-tiba punya mainan baru. Sebelumnya gue mungkin kasih lihat kalian gimana cara mainnya dulu. Senang sekali saya punya mainan baru. Oke, langsung aja ya. Ini ada standnya, tinggal dinaikin dulu, terus dinyalain dulu kan. Terus cara mainnya gampang banget. Tinggal digoes 2 kali dan langsung pencet. Nanti dia jalan sendiri. Lihat kan? Dia jalan sendiri. Gitu doang sih kurang lebih cara mainnya. Terus di sini ada standnya juga. Gitu. Yeah. Ini bukan promosi barang ini, tapi menurut gue nggak tahu di Indonesia ada atau nggak ada. Tapi menurut gue ini mainan bagus sih. Terus di sini ada kerencingan. Lalu yang bagusnya dari skuter ini adalah ini kalau ditarik ini, turunin, ini bisa jadi lipat gitu. Jadi bawahnya gini. Woi, keren ya. Merek Xiaomi guys. Keren ya. Terus harganya ini tidak murah. Terus kalau mau naikin, tinggal di sini diangkat, terus tinggal dudukin, bikin pelan-pelan, terus dinaikin, udah bisa pakai lagi. Jadi ini kokoh banget ya. Oke, sekarang nggak cuma main itu doang, gue pengen cerita sedikit tentang skuter ini. Jadi kemarin itu ini dikasih sama salah satu temen orang Indonesia di Taiwan juga. Shock juga gue dikasih, tiba-tiba dia mau kasih gitu. Ya udah, terimalah saya. Namanya dikasih ya terima. Terus tiba-tiba kepikiran sesuatu aja, pengen sharing gitu ya. Mungkin biar kalian lebih dekat lagi, lebih kenal gue lagi lah gitu. Oke, gue duduk dulu ya. Capek nih saya. Serem banget ya kayaknya. Background belakangnya kayak taman-taman gitu loh. Nanti kalau kalian lihat sesuatu, screenshot ya. Ini sih belakang perumahan gitu, jadi harusnya aman lah. Oke, by the way, udah mau menjelang 11:30, jadi gue cerita dengan singkat aja. Sebenarnya guys, gue pernah kecelakaan 3 kali. Jadi yang pertama itu, kalau nggak salah SMP deh. Bukan gue yang bawa motor, seorang pria gonceng gue gitu, terus nggak sengaja nabrak mobil orang lain. Dan di situ sempat luka, dan sejujurnya ada trauma lah, sedikit. Dan hari itu orang tua gue nggak tahu, karena hari itu kita habis dari berenang lah. Cowoknya nonton video ini nggak ya? Oke, anyway, dari situ besokannya sih dia kayak lebih sering, tau lah ya, khawatir gitu, masih kayak sosok yang bertanggung jawab. Jadi besokannya sampai 2-3 hari berikutnya lah, dia sering bawa gue untuk nginter komplek rumah gitu, bawa motor biar gue nggak terlalu ada trauma. Itu cukup membantu sih. Nah, lalu yang kedua ini gue pernah jatuh, dan itu gue yang bawa motor, belum ada SIM, untungnya pakai helm dan di bawah jembatan layang. Terus gue tuh sebelahnya kayak mobil tronton gitu loh, hampir sedikit lagi kelindas, akhirnya gue jatuh. Ya, dari situ jadi kayak makin ada sedikit trauma lah. Nah itu, yang ketiga ini yang paling parah. Hari itu gue udah kerja di suatu perusahaan Indonesia, abis kayaknya baru lulus SMK, nggak lama kerja. Lalu itu jatuh, dan itu adalah hal yang paling bikin gue trauma banget. Jadi waktu gue jatuh, jadi kayak ada taksi, terus gue di sini kayak gini, terus akhirnya jalannya licin, mungkin rodanya juga kayak udah tipis gitu, akhirnya jatuh. Nah pas jatuh, gue inget banget semua di sini, tangan-tangan sampai beberapa bagian berdarah dan lecet gitu. Untungnya semuanya hilang, kecuali satu, yaitu kenang-kenangan di mata kaki gue. Nih kasih lihat di sini. Oke, di sini. Jadi itu adalah bagian yang nggak bisa hilang, pakai apapun dia nggak hilang, itu kayak dikasih kenang-kenangan lah sama Tuhan gitu ya. Dan paling bikin trauma kenapa? Karena di hari itu
Pas gue abis jatuh, gue bangun, gue masih gerek motor itu ke samping pinggiran jalan. Terus ada satu ibu-ibu warung yang bantuin kayak, deh pelan-pelan gitu, kayak tau lah orang sana gitu, kayak sangat baik lah. Terus dia bilang 1 bulan yang lalu ada orang juga, cewek juga di tempat yang sama, di tempat jatuh yang sama langsung meninggal. Gila, gue langsung kayak what? Lalu dia bilang ada juga baru 2 minggu lalu atau seminggu lalu dia bilang ada cowok jatuh juga di situ di tempat yang sama. Lalu langsung dibawa ke rumah sakit. Dia bilang untung banget gue nggak sampai ke tahap itu gitu. Masih bangun, masih berdiri, masih gerek motor. Dia bilang wah luar biasa, kayak maksudnya untung lah gitu, kayak wah alhamdulillah banget lah, dia bilang kayak gitu lah ya. Terus dari situ wah deg-degan banget kan. Terus kayaknya beda berapa minggu gue tuh ada perform, ada tampil gitu, karena gue kan dulu nari dan akhirnya semuanya cancel, jadi gue nggak jadi tampil, nggak jadi perform. Terus gue inget banget dokter bilang kayaknya akan susah gue untuk nari lagi, akan susah untuk jalan, bersepeda, pokoknya yang menggunakan kaki. Kenapa? Karena yang tadi bagian itu yang hitam-hitam di mata kaki itu, dokter bilang itu tuh tulangnya biasanya yang normal kayak gini, dia tuh kayak udah kegeser, retak, tidak pada tempatnya. Jadi kayak benar-benar ya susah dijelaskan, pokoknya kayak everything nggak mungkin lah. Dari situ setiap kali gue bawa motor, setiap kali gue bawa sepeda, kadang suara itu ada gitu, kayak tiba-tiba keinget bayangan gue baru jatuh, itu tiba-tiba terlintas lagi gitu. Dan sekarang gue udah mau 23 tahun nih kayaknya gue belum punya SIM. Ya kadang melawan rasa trauma itu pelan-pelan. Waktu dokter itu bilang kayaknya gue akan susah berlari, bakal susah nari, bakal susah nari, bersepeda gitu. Dari situ yang gue nggak cerita sama orang lain, itu kadang terlintas banget di pikiran gue. Dan akhirnya gue pelan-pelan melawan itu. Jadi gue pernah melawan itu kayak kalau nari bisa lah, jangan sampai ada terlintas kata-kata dokter itu. Terus bersepeda juga, kalau kalian follow Instagram gue, kalian bakal seminggu sekali, seminggu 2 kali pasti lihat gue lagi naik sepeda. Trauma itu pelan-pelan hilang. Dan sejujurnya kalau misalnya sepeda sih gue nggak takut. Dan waktu dikasih mainan baru ini agak sedikit takut, karena kalau sepeda kan pakai goes. Maksudnya kalau misalnya jatuh atau misalnya apa rem nggak kuat, kaki bisa nopang. Kalau ini enggak. Kalau ini dia cuma pencet dan remnya cuma satu di sini. Dan kalau jatuh ya langsung turunin kaki gitu. Agak sedikit was-was juga, tapi terima kasih kepada teman gue itu yang kasih ini, dan ya pelan-pelan menghilangkan rasa trauma. Terus gue orang yang dengerin kata orang tua sih, kalau misalnya nyokap belum pengen gue punya SIM, ya nggak apa-apa, yang pasti gue harus melawan trauma itu dulu. Dan di sini gue pengen cerita, sebenarnya ada hal yang itu nggak bisa hilang di pikiran kita. Ada hal yang mungkin itu akan tetap ada, tapi cara kita melawannya adalah lewat yang namanya kata berani. Gue nggak tahu sih kedepannya, mungkin gue mati karena kecelakaan ya, nobody knows gitu ya. Tapi gue rasa ketika gue berangkat, ketika gue naik sepeda, rasa takut itu pelan-pelan lebih sedikit daripada rasa berani. Dan menurut gue punya rasa takut itu normal, karena gue punya trauma. Dan cara hilangin rasa trauma itu ya berani mencoba. Dan di video ini gue juga mau kasih tahu, ya mungkin kalian belum tahu, dan ya itu trauma yang menurut gue susah banget dilupain. Dan gue inget banget selama 2 minggu gue nggak bisa jalan sama sekali, cuma tidur di kamar. Dan di situ gue kayak berasa bersyukur banget punya mama yang jagain gue, kasih makan, suapin nasi gitu ya. Kan lagi itu di sini tuh kayak berdarah, lecet semua gitu, kayak mau makan aja susah, mau mandi aja repot, kayak nyusahin orang banget. Dari situ kayak, aduh, gue pengen jadi orang yang bermanfaat, gak mau nyusahin orang. Dari situ gue ngerti yang namanya orang sakit, badan postur tubuh yang sakit, mati semua, lu gak bisa ngapa-ngapain, kayak gue gak pengen hidup sia-sia. Dari situ kayak muncul perasaan-perasaan, Tuhan sembuhin gue buruan, kayak gitu loh. Jadi waktu sembuh kayak lebih menghargai lagi tubuh kita ini. Jangan lupa olahraga, jangan lupa bersepeda, jalan, lari, kayak gitu sih. Ya ini cerita curhat singkat. Dan gak cuman itu, ini setelah gue lihat di website, harganya kurang lebih sekitar 15 ribuan. 15 ribuan tuh berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 jutaan, ya pokoknya gak murah lah. Terus hari ini gak cuman itu, gak cuman curhat-curhat trauma,
gue juga pengen kasih lihat kalian sedikit footage gue pakai skuter ini. Dan gue nggak tahu sih di Indonesia ada dijual apa enggak. Boleh kasih tau di kolom komentar karena gue udah lama nggak pulang Indo. Udah sih gitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Ini dia footage main skuter, mainan baru. Yes, go! Oh iya guys, selain itu, ini juga bisa jadi center loh. Menurut gue ini bagus ya. Kelihatan nggak nih? Ada center. Dan ini ada belnya juga. Bentar. Woi, bagus kan? Tapi karena nggak mungkin gue ngevlog sambil begini. Jadi ya cuma kasih lihat kalian, gue ngiter-ngiter aja pakai ini. Dan by the way, kalau kalian daerah Taipei gitu, kebetulan ngajak gue collab dan kalian mau cobain ini, boleh sih. Tenang, saya tidak pelit, saya tidak jahat kok. Nah, gila ini taman udah kayak taman rumah gue gak sih? Kosong. Bisa. Alah. Oke, intinya kalau gue bisa, kalian pasti bisa. Semangat! Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Salam finish. Bye-bye.